Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Safrina. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang suhu, kemudian termometer, jenis-jenisnya, cara kerjanya, prinsip kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi pada suatu benda yang diakibatkan oleh adanya perubahan suhu. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Kenapa ini bisa terjadi? Pada gambar yang sebelah kiri adalah gambar kereta api, pada gambar yang sebelah kanan adalah gambar jembatan. Apa yang bisa kalian perhatikan? Nah, lihat lingkaran yang berwarna merah. Di dalam lingkaran ini kita lihat di antara dua batang rel kereta api ada celahnya. Demikian pula pada jembatan. Kira-kira apa ya gunanya? Nah, betul. Untuk memberikan celah jika terjadi pemuaian pada siang hari. Nah, berarti ada pemuaian ya. Nah, kenapa sih terjadi pemuaian? Kita lihat ini. Nah, ibaratkan saya mempunyai sebuah batang besi, tadi relnya saya pindah ke sini, saya panaskan, suhunya 30 derajat Celcius sekarang, saya panaskan hingga 50, jadinya gimana ya? Oh, jadinya ternyata bertambah panjang. Jika saya naikkan suhunya bertambah panjang. Nah, panjang awalnya ini namanya adalah L0. Panjang awal. L0. Kemudian keseluruhan panjang besi ini adalah panjang akhir. Atau kita simbolkan dengan LT. Kalian boleh loh menyebutnya dengan L1, ini L2, boleh sama saja. Nah, kemudian pertambahan panjangnya ini yang berwarna kuning, kita namakan dengan delta L. Delta L adalah pertambahan panjang atau pemuaian panjangnya. Berapa besarnya? Panjang akhir ini, LT, dikurangi dengan panjang awalnya atau L0, itu rumusnya pertambahan panjang. Nah, benda itu kalau dipanaskan memuai. Ini memuai ya. Sedangkan kebalikannya kalau didinginkan akan menyusut. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya gerak partikel. Saat benda itu dipanaskan, maka gerakan partikel ini semakin cepat. Nah, perlu diketahui bahwa setiap benda itu tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil. Atau kalau kalian tahu itu bisa disebut dengan atom. Nah, gerakan partikel ini semakin cepat seiring dengan kenaikan suhunya. Karena semakin cepatnya, maka jarak antar partikel ini juga akan semakin jauh. Inilah yang disebut dengan pemuaian. Sebaliknya, penyusutan. Didinginkan, gerakan partikel semakin lambat dan jarak antar partikel semakin dekat. Itu penyusutan. Nah, ini adalah alat untuk menyelidiki pemuaian panjang. Namanya adalah motion probe. Fungsinya untuk menyelidiki pemuaian panjang pada aluminium, tembaga besi ini ada 3 batang ya, dipanaskan. Ini ada indikatornya, semakin tinggi maka pemuaian panjangnya juga semakin besar. Berarti beda-beda ya bahannya, maka pemuaiannya juga besarnya beda-beda. Nah, kita lihat lagi. Ini namanya adalah apa tadi? Motion probe. Metal barnya, batang logamnya. Nah, ini pointernya ya. Semakin tinggi pemuaiannya, maka dia semakin ke atas. Nah, ini hasil percobaan saya tadi ya. Ini adalah batang logamnya. Panjang awal L0, perubahan suhu, panjang akhirnya. Ini ada 2 jenis bahan yang tak pakai. Ini ada kuningan sama besi. Coba lihat satu tabel gini aja. Yang kuningan misalnya ya.
Kalau saya punya setengah meter, saya panaskan sampai 30 derajat, maka pertambahan panjangnya ini. Nah, kalau saya punya setengah meter juga, kenaikan suhunya 2 kali lipat, maka pertambahan panjangnya juga 2 kali lipat ternyata ya. Dan ini juga, kalau panjang awalnya saya buat 2 kali lipat juga, oh ternyata kenaikan suhunya, pemuaiannya, pertambahan panjangnya juga 2 kali lipat. Nah berarti apa ada pola tertentu dalam angka-angka di tabel? Coba kalian teliti ya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pertambahan panjang? Pertambahan panjang tuh ini. Ternyata yang mempengaruhi pertambahan panjang itu ada beberapa. Panjang awalnya, perubahan suhunya, dan jenis bahannya. Coba gitu. Nah, pemuaian panjang suatu benda bergantung atau dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, panjang awal L0. Yang kedua, jenis bahan. Nah, jenis bahan ini nanti punya nilai koefisien muai panjang. Atau alfa ya, alfa. Besi, tembaga, baja, aluminium punya nilai alfa yang berbeda-beda. Jenis bahan yang berbeda, nilai alfanya juga berbeda. Yang ketiga, perubahan suhu. Karena pemuaian panjang atau L0 dipengaruhi oleh 3 hal ini, maka kita bikin rumusnya nih. Delta L sama dengan panjang awal dikali alfa dikali delta T. Kalau kita lihat di sini, panjang awal sama dengan pertambahan panjang atau pemuaian panjang sama dengan panjang awal L0 dikali alfa jenis bahan atau koefisien muai panjang dikali delta T perubahan suhu. Nah, ini tanda titik ini adalah kali. Oke? Baik, ini adalah pemuaian panjang sehingga kita bisa merumuskan. Kita pindah ya, ini pindah ke bawah. Jadinya koefisien muai panjang adalah bertambah panjangnya suatu benda setiap meternya jika dipanaskan 1 derajat Celcius. Ini adalah pengertian koefisien muai panjang. Nah, ini setiap bahan punya nilai koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Aluminium koefisien muai panjangnya sekian, brass sekian, koper sekian. Lanjut ya. Contoh soal Josu. Sebatang baja bersuhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 40 cm. Koefisien muai panjang baja adalah 10⁻⁵ per derajat Celcius. Pertambahan panjang baja dan panjang akhir baja pada suhu 70 derajat Celcius adalah, kita tulis yang diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah pertambahan suhunya. Suhunya dari 20 jadi 70. Berarti naik berapa tuh? 70 dikurangi 20 sama dengan 50 ya. Kemudian panjang awalnya. Panjang awalnya 40 cm L0 ya. Koefisien muai panjangnya 10⁻⁵ per derajat Celcius. Ditanyakan, yang ditanyakan ini ya. Pertambahan panjangnya berapa, delta L-nya berapa, dan panjang akhirnya LT-nya berapa. Nah, ini jawabannya ya. Pertama kita cari pertambahan panjang dulu, oke?
Nah, rumusnya apa tadi? Pemuaian panjang sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T ya. Sekarang kita masukkan angkanya ini. Tinggal masukkan aja. Delta L sama dengan, wah ini kebalik ya, sama aja sih. L0-nya 40 cm, alfanya 10 pangkat min 5, delta T-nya 50 derajat Celcius. Delta L-nya berarti sama dengan 10 pangkat min 5, taruh sini. 40 dikali 50 berapa? Ayo. 2000, berarti 2 kali 10 pangkat 3. Delta L sama dengan 2-nya pindah sini. 10 pangkat min 5 ditambah 3. Min 5 tambah 3 sama dengan min 2. 2 kali 10 pangkat min 2 cm. Pertambahan panjang cm ya. Nah, ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 dibagi 10 pangkat 2 atau 2 dibagi 100. 10 pangkat 2, 10 kali 10 ya. 2 dibagi 100 berapa? Delta L sama dengan 0,02 cm. Berarti pertambahan panjangnya adalah 0,02 cm. Panjang akhirnya, belum saya ganti, LT-nya atau L2-nya. LT-nya sama dengan L0-nya berapa tadi? L0-nya 40 cm ditambah delta L-nya ini 0,02. Gampang, 40 ditambah 0,02 sama dengan 40,02 cm. Nah, itu. Selain pemuaian panjang itu linear expansion. Pemuaian panjang itu terjadi pada benda-benda yang satu dimensi bertambah panjang ya. Ada pemuaian luas. Pemuaian luas itu bendanya 2 dimensi, bertambah panjang, bertambah lebar juga atau bertambah luas ya. Yang ketiga pemuaian volume. Berarti bertambah, kalau kubus ini bertambah panjang, bertambah lebarnya, bertambah tingginya, volumenya bertambah. Tapi yang kita pelajari cukup pemuaian panjang saja. Nah, sekarang contohnya penerapan pemuaian pada bimetal. Apa sih bimetal itu? Bi2, metal artinya logam. Artinya bimetal, 2 logam yang dikeling. Dikeling itu dijadikan jadi satu ya. Nanti kalau dipanaskan, dia akan melengkung ke arah koefisien yang lebih rendah. Tapi kalau didinginkan, dia akan melengkung ke arah koefisien yang lebih tinggi. Misalnya ini aluminium dengan besi. Dipanaskan ya. Besi punya koefisien yang lebih rendah, lebih kecil. Makanya dia melengkung ke arahnya besi. Contohnya pada termostat. Termostat itu alat pengatur suhu. Di hotel biasanya ya. Mengatur suhu ruangan. Kemudian pada saklar otomatis di setrika, kalau setrika itu udah terlalu panas, dia mati sendiri. Nah, itu ada bimetalnya. Terus ini alat pemberitahu kebakaran. Oh, ini maksudnya alarm kebakaran ya. Pada alarm kebakaran, kalau sudah ada alarm, sudah terjadi kebakaran, maka bimetalnya itu akan membengkok dan menyentuh kontak sehingga alarmnya akan berbunyi. Saya rasa itu dulu. Sudah terlalu banyak. Semangat belajar fisika, belajar IPA. Memang masa pandemi itu berbeda ya. Jadi kalian harus menggandakan semangat kalian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.